Yang berikutnya, orang tuh bisa gagal menghormati orang lain karena seringkali lihat harta sama tahta. Status sosial menjadi penting. Kita gak usah munafik lah. Saya juga kadang-kadang gitu. Susah. Kadang kita sama orang yang bilanglah pembantu, pengasuh, tukang parkir, tukang sampah, waitress, orang yang tukang pijat, siapa lagi? Waitress restoran, pedagang kaki lima, office boy, office girl, kasir supermarket, pelayan toko. Orang-orang yang kita tahu miskin, susah. Ada sedikit paling gak dalam hati, perbedaan dalam hati kita. Itu udah kayak otomatis gitu loh. Tapi firman Tuhan berkata bahwa memandang muka adalah sebuah dosa. Yakobus 2 ayat 1-9. Perikopnya berjudul gini, jangan memandang muka. Ayat pertama, kita baca sama-sama. Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat berikutnya. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. 4. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Ayat 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Tahukah saudara bahwa Yesus itu lebih banyak berkumpul dengan orang-orang yang tersingkirkan di zamannya daripada orang-orang yang terhormat di masyarakat. Contoh, Yesus lebih banyak bersama orang-orang sakit. Berkali-kali dia sembuhkan mereka yang kusta, mereka yang buta. Kemudian Yesus itu seringkali ditemukan bersama dengan orang-orang yang ditolak di masyarakat, bahkan mungkin terbilang sampah. Contoh, orang-orang berdosa, pemungut cukai. Ada perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus. Berkali-kali dikatakan bahwa orang Farisi melihat Yesus sedang duduk makan di rumah orang berdosa. Kemudian Yesus kerap kali bersama orang-orang miskin lebih banyak. Ya, Yesus menghabiskan waktunya di Galilea lebih banyak daripada di Yerusalem. Kalau kita ke Yerusalem, kita akan ngerti bahwa Yerusalem itu kelompok the have, orang-orang high class, ibarat mentengnya gitu. Di dataran tinggi, Galilea, di sekitaran Danau Tiberias, itu orang-orang yang di Nazaret itu orang-orang miskin. Tapi Yesus lebih banyak kumpul di Nazaret sama orang-orang miskin. Kalau melihat dari kenyataan ini, saya percaya bahwa Yesus lagi ngajarin kita gak boleh bedain orang. Bahkan berita kabar baik bagi dunia yang begitu besar tentang kelahiran Sang Juru Selamat, pertama kali diberitakan malaikat kepada siapa? Para gembala di padang gurun. Dengar baik. Luar biasa banget. Kok berita sebesar itu tentang kelahiran Sang Juru Selamat diberitakannya di padang gembala. Kepada gembala-gembala yang notabene kelompok kecil, orang miskin. Dan Yesus memilih lahirnya di palungan, bukan di istana. Dari situ kita bisa belajar, harusnya kita gak boleh memandang rendah orang. Ada lagi, kita memandang rendah orang karena lihat bibit bebet dan bobot. Tahukah Anda bahwa ada kodrat ilahi yang manusia tidak bisa pilih? Yang pertama, lahir dari orang tua seperti apa? Cerai atau bahagia, miskin atau kaya. Yang kedua, orang gak bisa pilih lahir dari suku apa? Yang ketiga, orang gak bisa pilih lahir di mana? Afrika atau Amerika? Papua atau Eropa?
Yang keempat, orang gak bisa milih lahir seperti apa. Kalau ada pre-order, pre-creation, saya minta hidung saya lebih mancung, Anda pasti tahu itu. Kulit lebih putih dan mulus, mengkilat. Gak usah pakai apa tuh? Iya, skincare, mahal, Jojo ngirit. Orang gak bisa milih, dia lahir hitam, putih, tua, pendek, tinggi, keriting, lurus. Orang gak bisa milih, betul gak sih? Tapi seringkali kita lebih mendiskriminasi orang-orang yang lahirnya hitam, keriting, pendek, gendut. Seriously. Kita pasti liatin kalau ada orang yang lahirnya gak sesuai standar yang kita bilang normal kan. Lebih hitam ada dari kita. Kemarin ada peserta grup di Israel. Kami ketemu kelompok Afrika. Terus dia bilang gini sama saya, Bu Heni, hitam amat, dia bilang gitu. You know kesalahan apa yang dia buat? Dia ngomong sama orang yang salah. Karena saya punya anak-anak Papua, Anda bisa tahu hal itu sangat sensitif buat saya. Saya gak pernah lihat orang tuh dari warna kulit, suku, rambutnya. Gara-gara kita suka menghina orang rambut keriting hitam. Lihatin para pembantu-pembantu dari NTT. Tiap kali gajian habisnya buat bonding rambut doang, bukan? Serius. I have one at home. Habisnya buat bonding mulu. Saya bilang sama dia, hey, you are beautiful just as it is. Kamu tahu nggak? Mama aja keriting tuh bayar. Kamu lurus. Kamu lurusin. Saya bilang panjangin aja. Kalau berat, pasti otomatis lebih lurus. Pakai hukum gravitasi. Terus, di konde saya bilang, keren loh konde tinggi dan mumbul itu, bikinnya susah. Saya kalau suka cepol rambut, saya ngaca-ngaca. Dikit amat cepolannya, jadi lucu gue. Many people don't believe that they are, mereka precious gitu loh, mereka berharga. Gara-gara kita. Yang bule pengen coklat, yang coklat pengen putih. Something wrong with us. Terus yang lagi, orang gak bisa milih mati gimana kan. Kita bolehlah nilai orang tuh dari attitude-nya, dari nilai-nilai buah-buah hidupnya. Tapi jangan dari asalnya dari mana, orang tuanya siapa, sukunya apa, bentuk fisiknya gimana. It's not fair. Kenapa? Karena mereka gak bisa milih kan. Siapa sih yang mau lahir di keluarga yang berantakan? Siapa yang mau lahir dari papa yang tukang main perempuan? Siapa yang mau lahir di keluarga yang hancur berantakan? Punya papa tukang judi, punya mama tukang selingkuh. Siapa yang mau? Ada? Angkat tangan. Kalau kita tahu hal-hal itu mereka gak bisa pilih, jangan hakimi. Saya tahu ada pepatah bilang buah gak jatuh jauh dari pohonnya. Dan saya tahu bahwa genetically sifat-sifat itu turunan. Tetapi dengar, di dalam Kristus kita disucikan. Di dalam Kristus mata rantai kutuk diputuskan. Segala kutuk keturunan sudah dipatahkan. Dan Anda sedang melihat orang di depan Anda ini adalah buah dari kasih karunia Tuhan. Katakan Tuhan baik. Saya pernah ngalami penolakan itu dari pihak calon mertua dulu. Karena papa mama saya dan sebagainya. Tapi dengar, hari ini saya hidup di dalam hukum kasih karunia. Bahwa saya tidak hidup seperti orang tua saya. Amin. Jika diberkati, silakan membagikan untuk memberkati orang lain.